Jadi ini saya sama teman-teman atau adik-adik, anak-anak mahasiswa dari suku Ambel, dari Kabore dan Teluk Mayalibi. Ini mereka dari kampung datang kuliah di sini. Mereka ini yang punya tambang yang ada di Raja Ampat yang orang ribut-ribut itu. Mereka punya tambang nikel. Tapi mereka tinggal dengan saya di sini, ya begitu sudah. Kalau saya ada makan, mereka makan. Kalau tidak ada makan, mereka tidak makan. Mereka berharap orang tua di kampung itu bisa kerja, dapat pekerjaan yang baik, bisa menghasilkan uang untuk mereka itu bisa selesaikan studi, kuliah di Sorong. Tapi begitulah, mereka berpikir nikel tutup ini bagaimana mereka punya nasib ke depan. Tapi bagusnya kita dengar karena ini mahasiswa ini Sepi Nabudam. Sepi barangkali bicara dulu. Kuliah di mana? Fakultas apa? Semester berapa? Sudah mau selesai? Oke. Cerita. Namanya Fitnat Nabudam dari program studi sistem informasi semester 8. Ini kita kan tanggapan saya tuh perusahaan nikel yang tutup atau cabut izin tambang itu sangat mempengaruhi karena nanti banyaknya pengangguran dan juga banyaknya apa yang banyak kan terjadi ketika taman tutup karena banyak pengangguran juga karena ada taman nikel sangat masyarakat sangat untuk menafkahi kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, jadi cukup jelas ya Pak. Ada CP ini bilang bahwa kalau tambang tutup itu akan menambah pengangguran. Sehingga mereka akan cari kerja susah. Ada lagi yang mau bicara? Ada yang apa? Isi pendapat saja. Bisa bikin pulang ke bawah apa? Pendapat untuk Request. tidak dapat ya. Ya, saya juga sama seperti tanggapan Setnar. Jadi sekarang ngopi-ngopinya ya. Sekarang Bitcoin jadi itu juga bisa membantu ekonomi, apalagi pengen kuliah ini susah sekali. Kalau tanpa jalannya itu berarti kurang tahun tuh orang tua mencari uang mana lagi? Iya. Mungkin itu saya. Ya, jadi adik Rikes ini dia berpendapat bahwa dengan tutupnya tambang itu orang tuanya akan kesulitan untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan tambahan dana untuk membiayai sekolah mereka di sini. Nah, ini yang selalu menjadi pikiran saya, supaya mereka yang kuliah ini jangan sampai mereka putus kuliah dan pulang ke kampung, kawin, kemudian nanti anak-anak lagi tidak sekolah lagi, terus orang tua mati, anak-anak lagi kawin, kemudian tidak sekolah lagi. Jadi saya pikir kita barangkali berpikir anak cucu itu penting, tapi kita selamatkan dulu manusia yang hidup saat ini, manusia yang sekarang ini yang ada di kampung ini. Kita selamatkan mereka dulu. Kalau mereka ini sudah hidup lebih baik, mereka sudah selesai kuliah, mereka sudah punya pekerjaan, pasti mereka akan punya generasi yang lebih baik. Jadi kita mau hidup lebih baik atau berpikir
anak cucu, selamatkan alam penting. Tapi bagi saya sekolah lebih penting. Jadi kalau di Raja Ampat ini, orang sekarang lagi bilang save Raja Ampat, save Raja Ampat. Kalau saya sebagai ketua lembaga masyarakat adat suku Ambel yang ada di Kabare dan di Teluk Melibit, saya lebih lebih baik untuk menyarankan kita lebih baik selamatkan manusia atau kita selamatkan suku asli di Raja Ampat daripada kita selamatkan sumber daya alam yang ada. Geografis Raja Ampat ini kan kita tahu pulau-pulau dan ada baku dekat, ada baku jauh. Jadi langkah bagusnya kita sedikit bijak lah untuk melihat persoalan yang ada di Raja Ampat. Jadi kita selamatkan dulu orang Papua ini, selamatkan dulu suku-suku asli ini agar mereka ini tidak punah. Karena di antara suku asli ini di Raja Ampat ini ada marga-marga yang sudah punah. Kurang lebih ada 7 marga. Marganya ada tapi manusianya sudah punah. Jadi kalau sekarang kita biarkan mereka hidup dalam kemiskinan, cari uang susah, ya lama-lama mereka tidak sekolah, tidak kuliah, kembali ke kampung, kawin, kemudian menciptakan generasi yang nantinya tidak sekolah lagi. Lingkaran setan bertahan dan kemiskinan itu akan terjadi kembali di masyarakat suku asli. Jadi kita selamatkan manusia-manusia ini, suku asli ini dulu, baru kita bicara save yang lain-lain. Apa artinya itu? Kita menyelamatkan pulau, laut dan sekitarnya, sedangkan manusianya itu punah. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Jadi kita selamatkan manusia dulu supaya jangan dia punah. Nanti manusia itu yang selamatkan sumber alamnya. Kenapa saya bicara begitu? Karena suku asli ini di Raja Ampat, khusus di Pulau Waigeo ini, itu ada 4 suku. Suku Ambel yang paling besar, dari Kabare sampai ke Teluk Mayalibit. Kemudian ada suku Langganyan, mereka 3 kampung di Teluk Mayalibit. Kemudian keluar dari Teluk ke Waisai, ke Kabu itu ada 1 suku di situ. Suku suku Wabiai. Itu di Teluk Kabui. Kemudian putar ke arah barat sana ada suku Kawin. Ini 4 suku yang punya tambang. Tapi mereka hidup dalam kesusahan. Karena apa? Hutan mereka dikonservasi, laut mereka dikonservasi, semua sudah dikonservasi sudah. Mereka ini ibarat hidup dalam penjara saja. Tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tangkap burung untuk jual, bayar uang sekolah, polisi tangkap, masuk penjara. Susah mau tebangkai besi, jual, polisi kehutanan tangkap, proses hukum, masuk penjara. Jadi mereka hidup susah begini saja. Kenapa masyarakat Raja Ampat Utara khusus di Kabare itu mereka berteriak tentang tambang? Ya karena itu mereka susah. Mereka kalau di sana ada ikan, mancing bisa. Tapi mereka mau jual kemana? Transportasi saja 1 bulan cuma 2 kali sampai ke sana. Ya tangkap hanya untuk makan. Terus pergi tangkap itu pakai BBM. Dapat BBM dari mana? Uang tidak ada. Jadi Raja Ampat ini terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan yang ada di Raja Ampat ini.
aturan ini bukan membuat manusia di Raja Ampat itu khusus. Saya bicara khusus, ini suku asli. Suku asli, orang Papua asli yang punya wilayah adat, yang punya tanah adat di Pulau Waigeo. Mereka ini dibilang asli karena penelitian menurut Pak Mansoben, ahli antropologi Uncen, bahwa suku Amben itu suku asli yang ada di Waigeo bagian utara. Mereka ini punya bahasa sendiri yang tidak ada di dunia lain, tidak ada di tempat lain, hanya ada di wilayah adat mereka. Jadi kalau kita tidak pertahankan kehidupan suku ini, lama-lama dia akan punah. Tadi saya bilang sudah ada 7 marga sudah ada manusianya dulu, tapi sekarang orangnya sudah tidak ada, sudah punah. Sekarang di Kabare itu ada 1 marga yang hanya sisa 1 orang perempuan. Ada 1 marga. Kalau marga itu orang itu meninggal lagi, manusianya sudah punah, sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak perlu berteriak save Raja Ampat, save Raja Ampat, save Raja Ampat. Apalagi yang berteriak itu orang dari tidak tahu dari dunia mana. Mungkin mereka pekerja di homestay atau di kapal liveaboard. Karena pekerjaan mereka. Tapi apakah mereka pikir manusia Papua yang mau punah ini? Tidaklah. Jadi bagi saya, kita selamatkan manusia ini yang mau punah ini dulu. Selamatkan suku-suku asli yang mau punah di Raja Ampat, khusus di Pulau Waigeo, 4 suku itu. Barulah kita mulai bicara ke yang lain-lain lagi. Persoalan tambang itu tutup atau tidak, itu tergantung mereka ini. Tergantung mereka. Kalau mereka bilang tutup, pasti orang tuanya juga dengar tutup. Semua pasti dengar. Mereka punya hak untuk melakukan itu. Kalau misalnya mereka sumpah adat untuk tutup tambang, mereka akan lakukan sumpah adat tutup tambang, iya toh? Tapi apa yang mereka dapat? Makanya saya itu selalu bilang bahwa harus ada kompensasi. Hutan sudah dikonservasi, laut sudah dikonservasi, tambang tidak boleh dibuka. Terus mereka ini makan apa? Barangkali orang di luar Papua, di Jawa sana mungkin berpikir bahwa kita kan masih makan dari tempat lain. Nah itu di Jawa, itu di tempat lain. Di Raja Ampat, khusus di Raja Ampat Utara itu tidak seperti itu. Makanya kita itu minta supaya daerah itu harus dimekarkan, Raja Ampat Utara itu, supaya ada perhatian pemerintah untuk suku-suku asli di sana, agar mereka itu tidak punah. Jadi itu sedikit informasi buat teman-teman yang berteriak save Raja Ampat itu. Save Raja Ampat penting, tapi save manusia lebih penting daripada apa yang teman-teman pikir. Karena save Raja Ampat itu kepentingan kalian, kepentingan LSM, kepentingan orang yang bekerja di liveaboard, yang hanya mengatasnamakan save Raja Ampat demi orang Papua. Tapi kamu tidak pikir untuk selamatkan manusia-manusia Papua yang sudah mau punah ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa dimengerti dengan baik. Kenapa sampai suku saya, orang-orang tua di kampung itu mereka berteriak untuk mendukung tambang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang bikin sakit hati. Terima kasih.